Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2. Kami akan menjelaskan tentang peradaban Islam di benua Eropa. Check it out! Baik, sebelum kami mengajikan materi kami, saya akan memperkenalkan nama-nama dari kelompok kami. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Alin Rafika S. Dan saya Irmayanti. Saya Kurnia. Dan saya Radika Safira Ridon. Saya Tirtadi Maharani. Pembahasan yang pertama yakni perkembangan peradaban Islam di benua Eropa. Perkembangan Islam di benua Eropa dimulai dari penaklukan semenanjung Andalusia yang sekarang adalah Spanyol di bawah pimpinan Tariq bin Ziyad pada tahun 93 Hijriah atau 711 Masehi. Penaklukan ini terjadi pada masa pemerintahan Khalifah Khalid bin Abdul Malik pada masa dinasti Umayyah. Untuk itulah pemerintahan Islam di Eropa mulai berpusat di semenanjung Iberia, Andalusia mulai tahun 711 Masehi hingga 1492 Masehi. Pada abad-abad berikutnya, Andalusia mulai berubah menjadi sebuah provinsi yang dibagi-bagi sejumlah beberapa bagian minor. Salah satunya yang paling dikenal adalah Emirat Geraha. Sayangnya Emirat Geraha merupakan satu-satunya wilayah pemerintahan Islam di sana yang harus runtuh akibat jajahan dari kerajaan Kastil. Runtuhnya Granada ini menyebabkan seluruh umat Islam yang tersisa harus terusir dari daratan Eropa pada abad ke-16 dan awal abad ke-17. Meski demikian, jejak kehadiran umat Islam di sana masih gagal untuk dihapuskan, justru menyebabkan gelombang migrasi dan penyebaran Islam di sana. Lalu materi yang kedua ada bukti sejarah peradaban Islam di benua Eropa itu ada 7. Yang pertama di Cordoba atau Spanyol merupakan salah satu kota yang bersejarah yang menjadi saksi kejayaan dari Bani Umayyah. Yang kedua ada Granada di Spanyol merupakan salah satu kota bersejarah yang menandai masa kejayaan peradaban Islam di Eropa. Yang ketiga ada Sevilla merupakan salah satu kota bersejarah yang pernah menjadi tempat masa pemerintahan peradaban Islam di Andalusia. Yang keempat ada Toledo di Spanyol merupakan salah satu kota yang pernah menjadi pusat pengetahuan ilmu di peradaban Islam pada masa di Andalusia. Yang kelima ada Lisbon di Portugal, benteng koko yang digunakan kaum Moor bangsa Muslim dari Afrika Utara. Dan yang keenam ada Algarve di Portugal, merupakan salah satu kota yang pernah menjadi batas kerajaan Moor bangsa Muslim dari Afrika Utara. Dan yang terakhir ada Istanbul atau Turki, merupakan salah satu kota yang menjadi pusat perhatian peradaban Islam ketika berhasil ditaklukkan oleh Sultan Mahmud II pada tahun 1453. Tokoh Islam di benua Eropa. Yang pertama ada Abdurrahman I. Abdurrahman I sukses memulai perannya sebagai pendiri Emirat Cordoba di Andalusia. Ia adalah pemimpin yang berhasil mengubah Cordoba menjadi pusat peradaban Islam yang besar. Kemudian ia memulai dakwahnya melalui pemerintahan yang adil dan eksklusif dengan memberikan perlindungan bagi umat Kristen dan Yahudi, menciptakan masyarakat multikultural yang harmonis, kebijakan toleransi dan keadilan ilahi yang memperlihatkan ajaran Islam yang damai. Yang kedua ada Ibnu Sina. Ibnu Sina sukses memulai perannya menjadi seorang ilmuwan filsuf terkemuka dalam bidang kedokteran, filsafat, dan ilmu alam. Ia menulis buku terkenal yang berjudul Al-Qanun fi At-Tibb atau Canon of Medicine yang menjadi referensi medis di Eropa selama berabad-abad. Ia memulai dakwahnya lewat karya-karyanya. Ibnu Sina tidak hanya memperkenalkan ilmu pengetahuan tetapi juga memperkenalkan ajaran Islam tentang kesehatan dan kebijaksanaan. Keilmuannya menjadi jembatan bagi pemahaman antara Islam dan Barat. Tokoh yang ketiga yaitu Ibnu Rushd. Memulai perannya sebagai filsuf, dokter, dan ahli hukum Islam asal Andalusia yang menulis banyak tafsir karya Aristoteles. Pemikirannya menjadi jembatan bagi filsafat Yunani ke dunia Barat. Ia memulai dakwahnya dengan menyampaikan gagasan Islam yang rasional, memperkenalkan filsafat Islam yang memperkaya intelektual Barat. Ia menyebarkan gagasan tentang keharmonisan antara wahyu dan akal yang menjadi salah satu dasar pemikiran Eropa. Yang keempat ada Al-Zahwari.
Beliau memulai perannya sebagai ahli bedah dari Andalusia yang dikenal sebagai Bapak Bedah Modern. Ia menulis Al-Tafsir, ensiklopedia medis yang digunakan di Eropa selama berabad-abad. Beliau memulai dakwahnya lewat karyanya dalam bidang medis dan inovasi bedah. Ia memperlihatkan ajaran Islam dalam merawat kesehatan dan nilai kehidupan. Pengetahuannya ini diterima luas di Eropa, memperkenalkan sisi kemanusiaan dalam Islam. Tokoh yang kelima yaitu Ibnu Khaldun. Beliau memulai perannya sebagai sejarawan dan sosiolog yang terkenal dengan karya monumentalnya Muqaddimah. Pemikirannya di bidang sejarah dan sosiologi masih relevan hingga kini. Beliau memulai dakwah melalui teorinya tentang siklus peradaban. Ibnu Khaldun menyampaikan pandangan Islam tentang sejarah dan kebudayaan yang diakui sebagai pendekatan ilmiah pertama dalam memahami masyarakat. Pemikirannya memberikan pengaruh besar pada akademisi Eropa. Kemudian tokoh yang keenam ada Al-Ghazali. Al-Ghazali memulai perannya sebagai ahli teologi dan filsuf yang menulis karya Ihya Ulum Al-Din yang membahas tentang tasawuf dan memperkenalkan pendekatan spiritual dalam Islam. Beliau memulai dakwah melalui karyanya yang diterjemahkan ke dalam bahasa Latin dan mempengaruhi pemikiran Eropa dalam mistisme dan teologi yang memperkenalkan ajaran tentang hati, akhlak, dan spiritualis Islam. Ketujuh yaitu Maimonides atau Musa bin Maimun. Beliau memulai perannya sebagai filsuf Yahudi di Cordoba yang terpengaruh oleh pemikiran Islam dan menjadi tokoh penting dalam pengembangan filsafat Yahudi dan Eropa. Beliau memulai dakwahnya sebagai cendekiawan yang hidup di bawah pemerintahan Islam. Ia menyebarkan pemikiran etika dan filsafat Islam yang mempererat hubungan antara Yahudi dan Islam serta memperkenalkan intoleransi agama. Kemudian tokoh yang terakhir yaitu Sultan Saladin atau Salahuddin Al-Ayyubi. Beliau memulai perannya sebagai pemimpin muslim yang terkenal dalam perang salib, terutama dalam pertempuran Hattin dan berhasil merebut kembali Yerusalem. Beliau memulai dakwahnya sebagai keteladanan Saladin dalam bertindak adil kepada musuh dan menegakkan perdamaian, menunjukkan nilai-nilai Islam tentang kesatria dan belah kasih, kehormatan yang kelembutannya dalam perang membuatnya dihormati oleh kaum Kristen Eropa. Lalu pembahasan yang keempat yaitu tentang hambatan dan tantangan perkembangan Islam di benua Eropa. Perkembangan Islam di benua Eropa menghadapi berbagai hambatan dan tantangan yang kompleks, baik dari sisi sosial, politik, maupun budaya. Beberapa di antaranya adalah yang pertama, isu identitas dan asimilasi. Banyak Muslim di Eropa berasal dari imigran dan seringkali mengalami kesulitan dalam mengintegrasikan diri ke dalam masyarakat Eropa yang dominan sekuler atau Kristen. Tantangan ini mencakup perbedaan nilai seperti dalam hal kebebasan beragama, hak perempuan, dan kebiasaan sosial. Masyarakat seringkali melihat identitas Muslim sebagai sesuatu yang asing atau bertentangan dengan nilai-nilai Eropa yang memicu eksklusi sosial dan diskriminasi. Yang kedua, ada stereotip dan Islamofobia. Islamofobia atau ketakutan terhadap Islam semakin meningkat di Eropa, terutama setelah peristiwa-peristiwa besar seperti serangan teroris yang dikaitkan dengan kelompok ekstremis yang mengatasnamakan Islam. Hal ini memperburuk citra umat Islam, memperkuat stereotip negatif tentang mereka sebagai ancaman bagi keamanan atau budaya Eropa. Muslim seringkali harus menghadapi prasangka, diskriminasi, dan kebijakan yang mengisolasi mereka dalam masyarakat. Dan yang ketiga, politik dan kebijakan imigrasi. Kebijakan imigrasi yang ketat di banyak negara Eropa, terutama pasca terorisme dan krisis pengungsi, menciptakan ketegangan antara komunitas Muslim dan pemerintah. Pembatasan terhadap kebebasan beragama seperti larangan mengenakan hijab di sekolah-sekolah atau larangan pembangunan masjid seringkali menjadi polemik, memperburuk perasaan terpinggirkan di kalangan umat Islam. Keempat, radikalisasi dan ekstremisme. Isu radikalisasi di kalangan segelintir individu atau kelompok Islam menjadi tantangan besar bagi pengembangan Islam yang moderat di Eropa. Kelompok-kelompok ekstremis seperti ISIS mengklaim mewakili Islam meskipun mayoritas umat Islam menolak ajaran mereka. Hal ini menyebabkan tantangan dalam menjaga citra positif Islam dan mempromosikan pemahaman yang lebih inklusif dan damai. Yang kelima, kesulitan dalam menyampaikan ajaran Islam yang moderat. Banyak masjid di Eropa yang didanai oleh negara-negara non-Eropa, terutama negara-negara Timur Tengah, yang seringkali membawa ideologi yang lebih konservatif atau bahkan ekstrim. Hal ini menciptakan ketegangan di dalam komunitas Muslim, di mana sebagian besar merasa bahwa ajaran Islam di Eropa terlalu dipengaruhi oleh pandangan luar yang tidak mencerminkan keberagaman pemikiran Islam di seluruh dunia. Yang keenam, peran media dalam pembentukan opini publik.
Media seringkali menggambarkan Islam melalui lensa peristiwa-peristiwa negatif atau konflik yang memperburuk ketegangan antar agama dan menciptakan persepsi yang keliru tentang umat Islam secara umum. Kurangnya pemahaman yang mendalam tentang ajaran Islam seringkali memicu ketakutan dan kebencian di kalangan masyarakat non-muslim. Meskipun menghadapi berbagai tantangan, Islam di Eropa juga berkembang dengan cara yang unik, dengan komunitas-komunitas muslim berperan dalam mempromosikan dialog antaragama, berpartisipasi dalam politik, dan menyumbangkan budaya serta tradisi mereka yang beragam dalam kehidupan sosial Eropa. Nah, perkembangan peradaban Islam di Eropa terjadi melalui beberapa fase penting yang membawa pengaruh besar dalam berbagai bidang seperti pada bidang ilmu pengetahuan, budaya, arsitektur, dan filosofi. Dan selanjutnya saya akan menjelaskan beberapa hikmah atau nilai penting dari perkembangan peradaban Islam di Eropa. Nah, yang pertama ada kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Islam membawa kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi ke Eropa, terutama melalui peradaban Islam di Spanyol atau Al-Andalus dan Sisilia. Ilmuwan muslim seperti Al-Khwarizmi atau ilmuwan matematika, Ibnu Sina, ilmuwan kedokteran, dan Al-Farabi, ilmuwan filsafat, memberikan kontribusi yang besar kemudian diadopsi oleh bangsa Eropa dan mempengaruhi perkembangan Renaissance. Ini menunjukkan pentingnya saling bertukar ilmu untuk kemajuan peradaban. Nah, yang kedua yaitu tentang toleransi dan keharmonisan sosial. Di Andalus, umat muslim hidup berdampingan dengan umat Kristen dan Yahudi dengan damai dan saling menghormati. Toleransi ini menciptakan suasana kondusif untuk perkembangan intelektual dan sosial. Nah, ini mengajarkan bahwa perbedaan agama dan budaya bukanlah penghalang untuk bekerja sama dan membangun masyarakat yang maju. Yang ketiga, penerjemahan ilmu pengetahuan salah satu faktor penting dari pengaruh Islam di Eropa. Nah, penerjemahan karya-karya ilmiah dari bahasa Arab ke bahasa Latin. Banyak manuskrip Arab diterjemahkan yang membantu menyebar ilmu pengetahuan ke seluruh Eropa. Ini memberi hikmah atau bahasa adalah alat penting untuk menyebarkan ilmu yang memungkinkan pengetahuan lintas budaya. Kemudian yang keempat, pengembangan filsafat dan pemikiran kritis. Filsuf muslim seperti Ibnu Rushd dan Ibnu Sina memperkenalkan pemikiran rasionalis yang mempengaruhi filsafat barat, termasuk pemikiran tokoh-tokoh seperti Thomas Aquinas. Mereka mendorong pentingnya menggunakan akal dan logika dalam memahami alam kehidupan, memberikan dasar bagi kebangkitan intelektual di Eropa. Yang kelima, yaitu perkembangan seni dan arsitektur. Seni dan arsitektur Islam dengan gaya geometris, desainnya yang rumit, mempengaruhi gaya arsitektur di Eropa, terutama di Spanyol. Banyak elemen arsitektur seperti lengkungan berbentuk tapal kuda, dekorasi mozaik, dan tata taman terinspirasi dari arsitektur Islam. Ini menunjukkan bahwa pentingnya saling berbagi dalam kekayaan budaya, sehingga setiap peradaban memperkaya yang lain. Kemudian yang terakhir atau yang keenam yaitu membangun etos belajar dan pencarian ilmu pengetahuan. Baik, itulah tadi materi yang telah disajikan oleh kelompok 2 mengenai peradaban Islam di benua Eropa. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 pamit undur diri.